Apakah mouse vertikal seperti ini worth it? Nah, pada video kali ini saya akan bahas nih pengalaman saya pribadi menggunakan mouse vertikal seperti ini ya, yang sculpt-nya, yang bentuknya itu tombolnya itu tidak flat seperti ini, tapi ada kemiringan ya sekitar 80 derajat ya seperti ini. Dan apakah worth it untuk pindah dari mouse horizontal ke vertikal? Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu nih sedikit apa sih ide dasar dari pembuatan mouse vertikal seperti ini? Ini apa yang horizontal seperti ini nggak bagus atau gimana? Pada dasarnya adalah seperti ini. Jadi kalau tangan manusia itu secara natural ya, dalam resting position itu pasti dalam kondisi tegak lurus seperti ini ya. Jadi kalau kita los tangan seperti itu kan pasti telapak tangan kita tuh menghadap ke kaki ya, bukan menghadap ke belakang kita. Sama halnya untuk di meja ya, jadi secara natural adalah tangan kita seperti ini, bukan seperti ini. Dalam kondisi tertentu, apalagi berkepanjangan ya, kondisi tangan yang dalam tidak keadaan posisi natural seperti itu bisa mengakibatkan namanya penyakit carpal tunnel syndrome. Ini sebagai disclaimer ya, saya ini bukan ahli ergonomi, saya juga bukan dokter atau punya keilmuan khusus terkait dengan hal ini, tapi saya mau sedikit sharing dari apa yang saya pahami. Jadi carpal tunnel syndrome itu tidak selalu diakibatkan oleh menggunakan mouse atau keyboard dengan cara yang salah. Ini bisa terjadi dari berbagai hal, misalnya mungkin tangannya ketindihan dalam jangka waktu panjang ya, seperti sampai sarafnya itu salah ya. Saya tidak ada pengalaman pribadi soal ini. Stay tune untuk mendengar cerita saya lebih lanjut. Nah, tapi salah satu yang membuat pekerja kantoran itu berisiko terkena carpal tunnel syndrome adalah mereka itu menggunakan mouse itu dalam jangka waktu yang panjang dan dalam posisi yang salah. Nah, ini ada blog bagus dari dokter ya. Kalau di sini kan tulisannya MD, harusnya sih dokter ya. Nah, jadi dia membahas soal apakah menggunakan komputer bisa mengakibatkan carpal tunnel syndrome ya. Dan ini saya nggak akan bahas secara detail, tapi di website ini, di blog ini terdapat beberapa gambar yang mengilustrasikan bagaimana posisi menggunakan mouse yang salah dan yang benar. Jadi kalau secara vertikal ya, itu kalau kita menggunakan mouse itu secara seperti ini ya, jadi tangan kita itu lengannya posisinya di atas meja, atau mungkin terlalu rendah seperti ini adalah merupakan posisi yang salah, yang tidak natural ya. Sementara kalau kita posisinya lengan itu sejajar dengan meja, maka bisa dibilang dia adalah posisi yang aman. Sama halnya untuk posisi horizontal, jadi kalau tangannya seperti ini dalam jangka waktu panjang atau seperti ini dalam jangka waktu panjang, ini juga bisa berbahaya. Jadi mouse-nya sebaiknya itu selalu atau hampir selalu sejajar dengan lengan kita supaya aman. Nah, untuk menambah keamanan lagi, mouse vertikal itu didesain supaya tangan kita itu dalam posisi natural seperti ini saat digunakan ya. Untuk mouse vertikal sendiri secara fitur ya bisa dibilang sama aja dengan mouse biasa ya. Jadi ada left click, right click, ada scroll wheel, ada juga untuk beberapa model tombol forward dan back seperti ini. Sehingga kalau Anda langsung menggunakan mouse vertikal untuk menggunakannya untuk left click, right click untuk operasional dasar, menurut saya nggak akan ada masalah. Nah, tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, ada beberapa hal yang membuat saya itu butuh waktu beradaptasi untuk menggunakan vertical mouse seperti ini. Jadi pertama, dia itu nggak semudah mouse yang horizontal ini untuk diangkat ya. Jadi kalau mouse horizontal itu kan saya kadang scrolling atau pindah-pindah sel di Excel itu kan butuh cepat, jadi kadang ya seperti inilah, atau ya Anda yang sering menggunakan mouse pasti tahu lah, Anda itu selalu nempel di meja seperti ini. Nah, untuk mouse vertikal dia itu agak sulit diangkat ya. Jadi karena nggak ada gripnya seperti ini, maka agak sulit untuk mengangkat mouse vertikal seperti ini. Jadi kecuali Anda itu menjepit mouse Anda itu dengan jari-jari lain, sehingga hanya jari telunjuk dan jari tengah Anda yang bebas ya. Bisa dilihat di sini ada space cukup besar di sini untuk grip dari jari manis dan jari kelingking ya. Nah, mungkin itu fungsinya supaya Anda itu tetap bisa ngangkat mouse-nya ya. Tapi menurut saya ini nggak semudah itu. Apalagi kalau Anda masih baru. Mouse yang saya gunakan ini mereknya Royce. Sejujurnya saya juga baru dengar di sini, dan saya ini nggak beli mouse ini ya. Saya itu cuma dapat dari semacam goodie bag suatu conference dan dapat hadiahnya ini dan saya pakai aja. Dan ternyata ada beberapa hal unik yang bisa saya temukan selama saya pakai mouse ini. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi menggunakan mouse seperti ini untuk misalnya browsing, kemudian office, kemudian juga pindah-pindahin file, menurut saya nggak ada masalah sama sekali menggunakan mouse ini. Tapi ya karena tadi itu agak sulit diangkat ya, tidak seperti mouse pada umumnya, ini bikin saya jadi agak lebih lambat aja dalam bekerja. Kalau Anda menggunakan mouse ini untuk gaming juga bisa dibilang ini nggak ideal sama sekali ya. Anda masih bisa banget sih seperti yang saya tunjukkan di video ini, tapi bisa dibilang saya jauh lebih prefer mouse yang horizontal seperti ini karena gampang diangkat ya. Kalau Anda memang butuh, misalnya kalau Anda main yang game first person shooting kan butuh flicking ya.
Nah, ini jauh lebih enak pakai mouse horizontal. Tapi mungkin memang mouse vertikal ini pasarnya bukan orang-orang yang buat main gaming ya. Saya melihat untuk mouse vertikal ini ada pasar-pasar khusus ya. Pertama mungkin orang yang memang peduli dengan ergonomi tangan sendiri ya, supaya dia sarafnya itu nggak bermasalah, atau mungkin dia sudah cedera dan mungkin dokter merekomendasikan kalau pakai mouse jangan pakai yang horizontal dulu. Jadi tangannya itu sebisa mungkin harus sering-sering dalam posisi vertikal seperti ini. Itu yang pernah dokter saya sarankan juga begitu saya terkena carpal tunnel syndrome ya. Saya alhamdulillah bukan carpal tunnel syndrome yang kelasnya akut ya. Jadi ini sangat-sangat ringan. Jadi cuma masalah jempol tangan saya, yang jempol kanan saya ini agak-agak mati rasa. Nggak sakit juga, tapi agak-agak mati rasa. Tapi ya namanya dokter Korea mungkin relatif konservatif ya. Meskipun mungkin gejalanya menurut saya agak sepele, tetap aja di gipsum ya. Ini mungkin approach-nya. Tapi begitu saya sudah tidak masalah, saya sendiri secara umum saya tidak mengalami yang namanya nggak enak pakai mouse horizontal ya. Mungkin karena pertama saya itu selalu mencari meja yang tingginya itu pas dengan saya ya, sehingga tadi mungkin posisi vertikal itu cocok dengan saya. Atau ya saya selalu mengatur kursi saya supaya tingginya pas. Ini agak direndahkan karena kalau terlalu tinggi seperti ini saya nggak masuk kamera. Jadi setiap kali saya syuting saya selalu harus rendahkan seperti ini. Ini rahasia di balik panggung. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah membiasakan diri dalam posisi ergonomi pada saat bekerja, menurut saya mungkin Anda tidak terlalu butuh mouse vertikal lah. Tapi buat teman-teman yang mungkin memang sudah cedera, ya ini bisa jadi pilihan ya. Saya nggak yakin untuk merek yang Roche seperti ini ada di Indonesia ya, karena ini mereknya mungkin bukan merek yang internasional. Tapi kalau Anda pengen merek yang lebih umum, misalnya dari Logitech seperti Logitech Ergolift atau MX Vertikal, saya kasih link pembeliannya di kolom deskripsi. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Apakah teman-teman sendiri punya pengalaman rasanya pergelangan tangan itu sakit, atau mungkin ada masalah carpal tunnel syndrome, dan mungkin juga teman-teman sudah pernah ke dokter. Nah, bisa mungkin sharing-sharing ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain itu tidak cedera. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten berteknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.